Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Aisyifa dengan nomor BP 1911022032. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya mengenai pengaruh mekanisme good corporate governance dan laba akuntansi terhadap retur saham. Studi empiris pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama ada bab 1 atau pendahuluan. Bab 1 ini terdiri dari yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima sistematika penulisan. Nah, yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Jadi kemajuan perekonomian negara salah satunya bisa dicerminkan oleh kegiatan pasar modal yang ada di negara tersebut, menurut Mahabsari dan Taman tahun 2013. Pasar modal merupakan tempat bertemunya penawaran serta permintaan sekuritas jangka panjang. Nah, menurut Ro'iyah dan Prihadi, good corporate governance adalah sistem yang bertujuan untuk menaikkan nilai atas suatu saham sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, ataupun masyarakat dengan mengatur, mengelola, serta mengawasi proses pengendalian dalam perusahaan. Mekanisme corporate governance di dalamnya menyangkut tentang kepemilikan institusional yang berperan dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya, kepemilikan manajerial merupakan tingkat persentase saham yang dimiliki manajer dalam suatu perusahaan yang akan mengurangi opportunistic manager. GCG di perusahaan diharapkan mampu memberikan nilai lebih untuk perusahaan tersebut melalui return saham yang diperoleh perusahaan untuk para stakeholders dan kepentingan perusahaan. Menurut Widyati tahun 2013, mekanisme GCG itu terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal itu meliputi kepemilikan manajerial, sedangkan eksternal meliputi institusional. Selain itu, dalam membangun sistem perusahaan perlu pengawasan dan pengendalian yang efektif, maka dari itu perusahaan memerlukan komisaris independen. Nah, selanjutnya, laba akuntansi itu menjadi salah satu informasi yang penting bagi pengambilan keputusan. Investasi. Laba akuntansi adalah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode. Laba akuntansi yang dilaporkan menjadi perhatian oleh pihak eksternal perusahaan. Nah, berdasarkan latar belakang ini saya mengambil judul yaitu pengaruh good corporate governance dan laba akuntansi terhadap return saham. Selanjutnya, yang kedua yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap retur saham. Yang kedua, seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap retur saham. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap retur saham. Yang keempat, seberapa besar pengaruh laba akuntansi terhadap retur saham. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap retur saham. Yang kedua, menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap retur saham. Yang ketiga, menguji pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap retur saham. Dan yang keempat, menguji pengaruh laba akuntansi terhadap retur saham. Nah, selanjutnya manfaat penelitian atau kontribusi penelitian. Nah, berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, untuk manfaat atau kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang akuntansi, khususnya dalam hal investasi dengan memberikan gambaran mengenai faktor yang mempengaruhi retur saham. Nah, yang kedua, untuk kontribusi terhadap praktik bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta membantu pengembangan ilmu mengenai pengaruh good corporate dan laba akuntansi terhadap retur saham. Nah, untuk sedangkan bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi harga saham, khususnya good corporate governance dan laba akuntansi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kontribusi atau manfaat bagi pengambilan keputusan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi, serta bahan acuan dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk good corporate governance dan laba akuntansi serta retur saham. Nah, selanjutnya untuk sistematika penulisan. Sistematika penelitian yang nantinya akan dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan. Terus ada bab 2 yaitu tujuan pustaka yang berisi pembahasan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka penelitian, serta pengembangan hipotesis.
Dan untuk bab 3 itu metode penelitian. Bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi konseptual dan operasional variabel, serta analisis data. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Bab 2 ini terdiri dari yang pertama ada landasan teori, yang kedua literatur review, yang ketiga pengembangan hipotesis, dan yang keempat kerangka pemikiran. Nah, jadi untuk bab 2 tinjauan pustaka ini sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi intinya teori yang saya pakai ada teori sinyal dan teori agensi, serta literatur review terdiri dari 10 jurnal yang saya baca, yang kesimpulannya bahwa variabel dependen maupun independennya berpengaruh terhadap retur saham. Dan untuk pengembangan hipotesis yaitu pengaruh dari variabel-variabel X ke Y atau variabel dependen ke independen. Selanjutnya untuk kerangka pemikiran yaitu terdiri dari 4 variabel X serta 1 variabel Y. Nah, yang bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdiri dari yang pertama ada desain penelitian, yang kedua pengumpulan data, dan yang ketiga data analisis. Nah, yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini terdiri dari yang pertama jenis penelitian. Jadi, jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Selanjutnya, kuantitatif ini adalah penelitian digunakan untuk menguji dan menganalisis pada sampel tertentu. Nah, sampelnya dilakukan secara random, serta pengumpulan datanya menggunakan analisa data yang bersifat statistik. Yang kedua yaitu sumber data. Nah, sumber datanya itu sumber data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu melalui idx.co.id, serta alasan saya menggunakan data sekunder yaitu dengan mempertimbangkan bahwa data ini mudah diperoleh dan memiliki waktu yang luas. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Untuk populasinya yaitu perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta sampelnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling dan menggunakan pertimbangan dengan kriteria-kriteria yaitu perusahaan properti yang terdaftar di BI, yang kedua perusahaan properti yang masuk dalam indeks papan utama, yang ketiga perusahaan properti yang menerbitkan laporan keuangan, yang keempat perusahaan properti yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya, serta yang kelima perusahaan properti yang menampilkan data lengkap mengenai harga saham saat ini, harga saham periode sebelumnya, total saham yang dimiliki oleh manajemen, total saham perusahaan yang beredar, total saham yang dimiliki institusi dan komisaris independen, total dewan komisaris, serta laba bersih. Nah, selanjutnya yang keempat ada definisi operasional variabel. Nah, penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah retur saham, sedangkan variabel independennya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, independen, serta laba akuntansi. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu ada retur saham. Retur saham ini merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investor atas investasi yang dilakukannya. Nah, retur saham ini dihitung menggunakan rumus yaitu retur saham PT sama dengan dalam kurung PT 1 dikurang 1 tutup kurung dibagi dengan PT kurang 1. Nah, untuk keterangannya, PT itu merupakan harga saham sekarang, sedangkan PT kurang 1 itu adalah harga saham periode sebelumnya. Nah, yang kedua selanjutnya ada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial ini merupakan persentase saham yang dimiliki oleh eksekutif dan direktur. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan manajerial ini adalah KM sama dengan SM dibagi SB dikali dengan 100%. Untuk keterangannya, KM itu adalah kepemilikan manajerial, SM adalah total keseluruhan saham yang dimiliki oleh manajemen, sedangkan SB adalah total saham perusahaan yang beredar. Selanjutnya yang keempat ada proporsi Dewan Komisaris Independen. Nah, komisaris independen ini adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, serta keahlian profesional untuk menjalankan tugas bagi kepentingan perusahaan. Nah, rumus yang digunakannya yaitu DKI sama dengan Dewan Komisaris Independen dibagi dengan total Dewan Komisaris. Nah, keterangannya DKI itu adalah Dewan Komisaris Independen. Dan yang kelima yaitu adalah laba akuntansi. Nah, laba akuntansi atau laba bersih ini adalah ukuran kesuksesan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, dengan laba bersih ini perusahaan itu dapat terus berkembang dan tumbuh.
Nah, rumus yang digunakannya yaitu laba bersih sama dengan penjualan ditambah dengan pendapatan dikurang dengan beban operasional dan dikurang dengan beban pajak. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Nah, penggunaan data yang berasal dari penulisan dokumen atas data yang sudah ada. Nah, hal ini dilakukan karena penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu dari media elektronik yang lainnya, serta dari situs resmi perusahaan-perusahaan yang terkait. Nah, dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada data analisis. Data analisis ini terdiri dari yang pertama itu ada statistik deskriptif. Menurut Ghazali 2016, statistik deskriptif ini dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum. Dan dalam penelitian ini, statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel dependen, yaitu return saham, serta variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial. Nah, yang kedua itu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari yang pertama yaitu ada uji normalitas. Menurut Ghazali 2016, menyatakan bahwa uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nah, dalam penelitian ini pengujian normalitas itu menggunakan uji Kolmogorov kurang dengan Smirnov atau K dikurang S. Nah, data distribusi normal apabila tingkat signifikansinya itu menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada uji multikolonialitas. Menurut Ghazali 2016, bahwa uji multikolonialitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Nah, untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas dalam model regresi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empirik itu sangat tinggi. Yang kedua, antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi, umumnya di atas 0,90. Yang ketiga, dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya, yaitu variansi inflation factor atau VIF. Nilai toleransi kecil sama dari 0,10 atau sama dengan nilai VIV besar sama dari 10. Nah, uji multikolonialitas ini dalam penelitian ini menggunakan nilai toleran dan lawannya atau VIV. Jika nilai toleransi besar dari 0,010 atau nilai VIV kecil dari sama dari 10, maka tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Nah, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Nah, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah uji Glatzer. Berdasarkan uji Glatzer, jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Suatu model dikatakan tidak heteroskedastisitas apabila signifikasinya itu besar sama dari 0,05. Nah, selanjutnya ada uji autokorelasi. Nah, menurut Ghazali 2016, uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan-kesalahan pengganggu pada periode T-1. Nah, autokorelasi ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada koefisien determinasi atau R2. Menyatakan bahwa koefisien determinasi ini pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkannya variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independennya dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Dan nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dan selanjutnya yang ketiga ada uji signifikansi parameter individual atau uji T. Uji statistik T ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis 0 atau H0 yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter Y sama dengan 0. Artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA, parameter suatu variabel tidak sama dengan 0.
Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau A sama dengan 5%. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Terlebih dan terkurang saya meminta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.